2, 3 ya. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan gua Dr. Digo Nenggolan. Ya, gua udah off YouTube gua selama 3-4 bulan. Cuman kali ini gua pengen aktif lagi karena gua pengen curhat seputar COVID-19 dan curhat atas perlakuan yang menurut gua agak menyakitkan buat gua pribadi. Ya, teman-teman tahu, gue sering banget setiap kali gue nonton berita yang dilihat adalah tentang COVID dan terutama di Jakarta yang gue lihat di Jakarta atau di Pulau Jawa bagaimana nakes atau tenaga kesehatan ditolak, dikucilkan, diperlakukan tidak adil, tidak boleh pulang ke kosan, harus sampai Gubernur Jakarta menyediakan hotel untuk mereka pulang, belum lagi mereka harus terpisah dari keluarga. Gue pikir mungkin itu terjadi di Jakarta aja kali ya, kayak di Kalimantan Barat atau apalagi di daerah gua tempat gua bekerja di Kabupaten Sanggau nggak mungkin terjadi, akan tapi lu tahu teman-teman, gue baru aja diperlakukan sangat-sangat nggak sopan 1 atau 2 minggu yang lalu ya. Kejadian waktu itu adalah saat gue mau pergi dinas malam, dan tentunya karena gue belum makan, gue singgah di warung makan, gue pesen, dan tentunya gue nggak makan di tempat coy, karena itu nanti akan terjadi kerumunan. Dan gue minta dibungkus, lalu gue duduk sambil menunggu pesanan. Dan lo tahu apa yang terjadi sesudah itu? Gue disemprot kayak gini nih oleh pelanggan sebelah gue. Sesaat gue terdiam, gue shock, gue anjir, gue apaan, gue virus atau apa sih sampai diperlakukan begitu. Gue cuman dibungkus coy. Gue bilang sakit hati banget. Sesaat gue sakit hati, kecewa, marah, emosi, pengen banget gue batuk depan mukanya. Gue pengen bersihin depan mukanya biar lo kena virus dari gue, biar puas lo. Cuman ya sudahlah, kembali lagi ya, kita nakes, tenaga kesehatan, terutama gue dokter, ya harus tenang, calm down, diminta untuk ya tidak sebegitunya. Dan lu tahu nggak sih, profesi nakes itu sangat sulit dapatnya. Nggak semua orang bisa punya hati nakes, nggak semua orang bisa sekolah atau kuliah profesi nakes, entah dia perawat, entah dia bidan, terutama dokter. Lu tahu berat banget, dokter kuliahnya 6 tahun, habis 6 tahun lu pikir udah kelar? Enggak coy, ada 1 tahun lagi namanya program internship. Menurut gue itu kayak program pengabdian dokter terhadap negara, dimana kita dibayar 1.200.000 selama 1 bulan, tapi dibayarkannya 3 bulan sekali, digabungin 3 bulan sekali baru dapat 3,6, lo tahu. Dan gua dulu itu bangga banget. Gua tiap kali ini baju dinas gua ya, ini nama gua yang gua bordir ya, gua bangga banget setiap kali dinas gua pakai baju dinas, karena gua ya profesi yang menolong orang, yang nggak bisa orang sakit gua tolak. Gua bangga banget. Dan ya mungkin gue lupa baju dinas mana yang jelas. Waktu gue makan kemarin, gue pakai baju dinas yang ada namanya, ada gelarnya dokter. Dan lu tahu nggak sih teman-teman, sekarang profesi dokter itu sudah nggak dianjurkan memakai jas dokter. Dan lu tahu, buat dapetin jas dokter itu nggak gampang, butuh perjuangan, butuh air mata, butuh darah, butuh duit, habis berpuluh-puluh juta. Lu tahu nggak sih, uang semester gue dulu kala itu 8,1 juta. Itu baru semester, belum biaya hidup, belum bukunya yang berjuta-juta, belum biaya prakteknya ketika koas. Nggak gampang menjadi tenaga kesehatan tuh, nggak gampang menjadi dokter itu, nggak gampang. Dan lu perlakukan kita begitu, ayo dong please jangan begitu. Dan ya, gue nggak minta dihormati secara berlebihan atau setiap kali lewat dihormat seperti TNI, seperti Polri, nggak perlu. Cuman jangan perlakukan kita sebegitunya, karena itu sangat menyakitkan hati, biar lo tahu semua. Dan gue baru dengar berita nih tentang mayat yang ditolak, mayat ambulannya dilemparin. Ada apa sih dengan kalian? Mereka lagi berduka dan lu perlakukan begitu, lu nolak mayat. Kenapa? Itu kan sudah diperlakukan sesuai SOP, standar operasional prosedur, di mana mayatnya sudah dimandiin pakai klorin, kemudian ditutup pakai plastik, kemudian kain kafan tutup pakai plastik, peti mayat tutup lagi pakai plastik, dikubur dengan kedalaman sekian, yang ngubur pun pakai APD lengkap. Dan lu nolak. Gila, kenapa lu tolak mayat itu? Lu
emang mayat itu bisa nularin ke siapa? Mayat itu bisa bersin, mayat itu bisa batuk gitu. Kemudian yang ditularin siapa? Mayat sebelahnya ketular, lu nggak terima, mayatnya ketular. Ayo dong, please, please, warga negara Indonesia plus 62 jangan begitu, jangan perlakukan orang yang lagi berduka dengan cara-cara seperti tidak pantas. Seperti itu kelihatan banget lu kurangnya, kelihatan banget lu nggak pinter, lu bodoh kalau menurut gua mau menolak mayat orang yang lagi berduka ya. Oke, cukup curhatnya. Sekarang gue lagi pengen bahas tentang COVID-19. Ya, COVID-19 itu ada 3 kriteria ya. Ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Dia tidak punya gejala tapi dia punya virus yang nempel di badannya. Dia menularkan ke sana ke sini ya. Karena apa? Dia disuruh diam di rumah nggak mau. Jadi dia terus menularkan gejala, dia gejalanya nggak ada. Kemudian ada ODP, orang dengan pengawasan. Dia punya gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan ya. Dia dengan hasil tes rapid positif dia masuk ODP, ataupun dia belum tes atau menunggu hasil rapid positif, menunggu hasil rapid COVID-nya yang kedua pun dia tetap diperiksakan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya PDP, pasien dengan pengawasan. Terus pernah ada yang bertanya ke gue, dok, ini tetangga gue positif COVID tapi kok nggak dirawat? Gila kali lu ya. Ya dengerin ya teman-teman, nggak semua pasien COVID positif, rapid positif dirawat. Kalau dirawat semua, rumah sakit kita nggak bakalan cukup. Nakes yang lu hina-hina, gue yang lu semprotin bakalan mati kecapean kalau semua dirawat. Makanya anjuran pemerintah itu cuman tiga. Dan kalau lu nurut, lu membantu kami. Kalau lu nurut, lu mengurangi resiko penyebarannya. Apa sih? 1, cuci tangan sebelum makan. Gue kira kita semua dari kecil SD sampai SMA udah diajarin orang tua, sebelum makan cuci tangan, setelah menyentuh benda kotor cuci tangan. Nah, kembali lu diminta aktif lagi. Yang kedua, pakai masker. Lu tahu kalau lu orang Indonesia ini udah tahu sakit, nggak mau pakai masker, merasa biasa-biasa aja. Ya lu biasa-biasa aja, tapi orang yang lu tularin bagaimana? Jadi ketika lu pakai masker itu mengurangi penularannya. Terus yang ketiga itu bagaimana ya? Isolasi diri. Dengan isolasi diri, kuman yang ada di diri lu ya hanya kena di diri lu. Dan dok, nanti kalau hanya kena di saya, nanti saya mati seorang diri dok. Ya nggak gitu juga, dodol. Jadi begini, virus itu punya sifat self-limiting disease. Artinya ketika daya tahan tubuh kita kuat, ya virus itu bisa mati oleh daya tahan tubuh kita, oleh imunitas kita. Jadi nggak usah sebegitu takut dan parnonya. Intinya begini, virus COVID-19 ini menular melalui droplet. Droplet itu apa nih? Gue lagi ngomong sama lu, itu bisa menular. Makanya sekarang anjuran pemerintah pakai masker. Lu pakai masker, gue pakai masker. Kan nggak mungkin air ludah gue kena ke lu. Kalau gue pakai masker pasti ya kena ke masker gue. Apalagi yang batuk pakai masker. COVID-19 ini sekali lagi gue ingetin tidak menular untuk saat ini ya. Ilmu yang gue tahu tidak menular melalui airborne disease. Airborne disease itu apa sih? Airborne disease itu contohnya pada kasus TBC atau TB paru. Ketika lu batuk terus lu buang dahak ke tanah atau ke semen atau ke aspal, terus dahak itu mengering, kuman itu masih hidup di udara, terus lu hirup dan lain-lain. Itu namanya airborne disease. Kalau COVID-19 ini hanya melalui droplet. Oke, smart people, sekali lagi please jangan perlakukan kita nakes seperti itu. Semoga dia hanya satu di antara 10.000 orang Kalimantan Barat yang begitu. Dan jangan pernah menolak jenazah COVID-19, mereka lagi berduka dan mereka sudah diperlakukan sesuai SOP. Kalau lu tetap menolak, semoga itu nggak diperlakukan ke diri lu sendiri. Oke teman-teman, sekian curhat dan COVID-19, sedikit tentang COVID-19 biar semakin tambah pintar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, God bless you good people.